Pengetahuan tentang sumber informasi. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami berbagai sumber informasi yang tersedia, termasuk dari buku, artikel, situs web, media sosial, serta mengetahui cara mencari dan mengidentifikasi sumber data yang relevan untuk topik tertentu. Pengertian sumber informasi. Sumber informasi adalah segala sesuatu yang dapat memberikan data atau informasi yang berguna untuk tujuan tertentu. Contoh, buku, artikel, situs web, media sosial, wawancara, laporan penelitian, dan lain-lain. Jenis-jenis sumber informasi. Yang pertama ada buku. Buku merupakan kumpulan halaman tertulis untuk atau tercetak yang terjilid dan berisi informasi tentang topik tertentu. Manfaatnya, memberikan informasi mendalam dan terperinci. Sumber yang dapat diandalkan untuk referensi akademik. Contohnya buku teks ensiklopedia, biografi, buku referensi, dan lain-lain. Yang kedua ada artikel. Artikel merupakan tulisan singkat yang biasanya diterbitkan di jurnal, makalah, majalah, ataupun surat kabar. Manfaatnya memberikan informasi terkini tentang topik tertentu. Sumber yang bagus untuk penelitian jangka pendek. Contohnya artikel jurnal ilmiah, artikel majalah, editorial surat kabar, dan lain-lain. Yang ketiga ada situs web. Situs web merupakan halaman atau kumpulan halaman yang dapat diakses melalui internet dan berisi informasi tentang berbagai topik. Manfaatnya memberikan akses cepat ke berbagai jenis informasi, mudah diperbarui dan diakses dari mana saja. Contohnya situs berita, blog, situs pendidikan, portal pemerintah, dan lain-lain. Yang keempat ada media sosial. Media sosial adalah platform online di mana pengguna dapat berbagi konten dan berinteraksi dengan pengguna lain. Manfaatnya, memberikan informasi terkini dan terupdate dari berbagai perspektif. Mudah diakses dan digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kelima adalah wawancara. Wawancara adalah proses mengumpulkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumbernya. Manfaatnya adalah memberikan informasi langsung dari sumber yang relevan. Dapat menambah wawasan dari pengalaman pribadi narasumber. Contohnya wawancara dengan ahli, wawancara dengan saksi mata, wawancara dengan penulis, dan lain-lain. Yang keenam, ada laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen yang berisi hasil penelitian dan analisis tentang topik tertentu. Manfaatnya, memberikan data dan temuan yang didasarkan pada metode ilmiah. Sumber yang dapat diandalkan untuk informasi yang mendalam. Contoh, laporan penelitian akademik, laporan survei, laporan eksperimen, dan lain-lain. Cara mencari dan mengidentifikasi sumber informasi yang relevan. Pertama, kita menentukan kebutuhan informasi. Tentukan topik atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Identifikasi jenis informasi yang dibutuhkan, misalnya data statistikkah, analisiskah, atau pendapatkah. Yang kedua, kita cari sumber informasinya. Sumber informasi itu bisa dari mana saja kita dapatkan. Ada dari perpustakaan, internet, media sosial, wawancara. Dari perpustakaan, kita gunakan katalog perpustakaan untuk mencari buku atau artikel yang relevan. Kita manfaatkan layanan perpustakaan digital untuk mengakses e-booknya dan jurnal online-nya. Dari internet, kita gunakan mesin pencari Google untuk menemukan situs web dan artikel. Kita kunjungi situs web resmi dan terpercaya untuk informasi yang lebih akurat. Pada media sosial, kita ikuti akun atau halaman yang terkait dengan topik yang kita minati. Kita gunakan hashtag untuk menemukan konten terkait. Wawancara.
kita hubungi narasumber yang relevan dan kita atur jadwal wawancaranya. Kita siapkan pertanyaan yang spesifik dan relevan dengan topik. 3. Kita evaluasi sumber informasi yang didapat. Ada 3. Kredibilitas, keakuratan, dan relevansi. Kredibilitas, kita periksa latar belakang dan reputasi penulis atau penerbitnya. Kita pastikan sumber tersebut memiliki otoritas di bidangnya. Yang kedua, keakuratan. Kita bandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memverifikasi kebenarannya. Kita periksa apakah informasi tersebut didukung oleh bukti atau data yang kuat. Yang ketiga, relevansi. Kita pastikan informasi tersebut sesuai dengan topik atau pertanyaan penelitian. Kita periksa tanggal publikasinya untuk memastikan informasi masih up to date. Contoh kasus dan latihan. Kita meneliti perubahan iklim. Tugasnya adalah kita kumpulkan informasi tentang perubahan iklim dari berbagai buku. Sumbernya, buku, artikel, atau situs web, dan lain-lain. Kita evaluasi kredibilitasnya, keakuratannya, dan relevansinya setiap sumber. Kita buat ringkasan tentang temuan tersebut. Yang kedua, proyek penelitian siswa. Tugasnya, kita pilih topik penelitian yang kita minati, kita gunakan berbagai informasi untuk mengumpulkan datanya. Lalu kita tulis laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Mari kita berefleksi. Mengapa penting untuk mengetahui berbagai jenis sumber informasi? Yang kedua, bagaimana Anda dapat menentukan apakah sebuah sumber informasi dapat dipercaya? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika menemukan informasi yang bertentangan dari berbagai sumber? Mari kita berlatih soal. Tugas yang pertama, pilihlah topik yang diminati dan kumpulkan informasi dari setidaknya 3 jenis sumber informasi yang berbeda. Misalnya, buku, artikel, dan situs web. Lalu buatlah laporan singkat yang membandingkan informasi dari setiap sumber dan evaluasi kendala dari masing-masingnya. Yang kedua, lakukan wawancara dengan seseorang yang ahli di bidangnya. Tulis laporan yang mencakup pertanyaan yang kita ajukan dan jawaban yang diberikan, dan evaluasi kredibilitas dari narasumber tersebut. Terima kasih.